Ini memang spesial. Kita 1 tahun sekali kita sembahyang hari Ahad, sempena dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi memang biasa kita hari Sabtu malam. Dan untuk 7 hari bulan 6 itu kita punya KKR itu sebenarnya bersamaan dengan sambutan ulang tahun kita yang pertama, gereja Community Kuala Lumpur yang pertama. Lepas itu kita sambutan gawai keamatan pada waktu itu sekali sejurus, jadi beberapa acara sekaligus. Dan KKR itu kita adakan sebenarnya fokus utama itu jiwa-jiwa ya, dan kita ambil yang lain itu sama-sama fokus utama kita jiwa-jiwa untuk kita dapat terobosi Bukit Lanjan ya. Sedang sekarang ini pun saya dari Bukit Lanjan mungkin campur anak-anak dalam 30 pun ada, saya rasa. Amin. Jadi sangat ramai dari sana. Tadi kita mau terobos, buat terobosan di Bukit Lanjan, sebab mungkin ini saya tidak heran kalau panggilan Tuhan untuk kita layani Bukit Lanjan. Di sana memang masih ramai lagi yang belum percaya Tuhan, dan amalan ilmu itu masih banyak lagi. Jadi kita terus berdoa supaya acara ini bukan sekadar acara, tetapi ada jiwa-jiwa. Cukup 1 jiwa, seluruh surga bersorak-sorai. Apalagi ramai jiwa ya. Jadi waktu Christmas kita buat hari itu pun ada beberapa jiwa juga. Jadi saya percaya ini kita lebih buat persiapan yang teratur, dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Nah, hari ini tema dia yaitu sudah selesai. Memang semua gereja di seluruh dunia hari ini merayakan atau memperingati, bukan sekadar merayakan saja, tapi memperingati akan kebangkitan Tuhan atau kesengsaraan Tuhan, dan memperingati bahwa hari ini adalah hari yang terbesar bagi kita. Waktu Yesus bangkit, ini adalah terbesar bagi kita. Karena kenapa? Hari inilah peringatan hari inilah pada kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesuslah selamanya kita di dalam keselamatan. Memang kita selalu perlu bertobat, kita perlu selalu minta ampun dengan Tuhan. Tapi ini adalah satu contoh ya, sebagai contoh. Waktu kita ambil license, hari inilah kita lulus license itu, dan kita bebas memandu. Namun untuk continue tahun ke depan kita perlu renew setahun sekali. Jadi dia sama dengan keselamatan kita perlu kerjakan. Tuhan berkata kerjakan keselamatan itu. Jadi hari ini adalah hari yang terbesar bagi kita sebenarnya. Seperti ambil license memandu, hari ini kita sudah lulus dan kita sudah boleh memandu. Nah, dalam Tuhan, hari ini adalah kebangkitan Tuhan, dan hari ini adalah pembebasan kita daripada belenggu dosa. Dan hari ini juga kita diampuni, hari ini juga kita dapat menikmati keselamatan itu. Nah, tema sudah selesai. Next. Teks diambil daripada Yohanes 19:28 sampai 30. Begini firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, atau Yesus, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Oh, ini bukan aku haus yang sababnya. Bahaya ini kalau disapa. Haus. Yesus memang haus, tapi bukan haus yang sebelah. Kalau disapa ini sangat famous ini perkataan. Di situ ada suatu bekas penuh dengan anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih untuk pagi ini, dan buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Buka juga mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat melihat kebenaran firman-Mu, apa yang Engkau beritakan hari ini. Dan juga
telinga rohani kami dapat mendengar, agar apa yang kami dengar kami dapat tangkap, tapi dapat mengerti untuk masa depan kami, untuk perjalanan iman kami kepada Engkau, untuk perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, satu bungkus tempat dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa ilmu hitam, kuasa-kuasa apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, semua roh itu kami tolak, hancur dalam nama Yesus. Dan hari ini kami bebas untuk belajar firman. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sudah selesai. Sebab itu segala sesuatu, kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita orang yang percaya atau kita orang Kristen, apa yang Tuhan sudah kerjakan sebenarnya ada banyak hal. Ya, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan kenapa seringkali banyak orang kecewa di dalam Tuhan? Kadang-kadang mereka marah Tuhan, kadang-kadang mereka lari daripada Tuhan. Karena mereka tidak tahu ada banyak hal sebenarnya Tuhan sudah kerjakan. Kita hanya pertahankan. Keselamatan itu Tuhan sudah kerjakan bagi kita sebenarnya. Keselamatan itu Tuhan sudah mati, atau Yesus sudah mati di kayu salib, dan Dia kata waktu Dia menghapus nafas terakhir sudah selesai. Sebenarnya kita tidak perlu lagi, tidak perlu lagi seperti yang istri saya katakan tadi. Kalau di dalam zaman perjanjian lama, mereka harus mengkorbankan lembu atau domba, dan setiap kali mereka harus korbankan itu. Namun pada saat tidak tahu hari ini, pada zaman Yesus hanya buat sekali dan semuanya sudah selesai. Sebab itu keselamatan ada di tangan kita. Nah, apa yang Tuhan kata sudah selesai di dalam hidup kita? Apa yang kita tidak perlu lagi kejar-kejar, karena Tuhan sudah melakukan dan ada tersiap, ada tahu tersedia di depan mata kita sekarang sebenarnya. Nah, mau atau tidak mau terserah kepada kita. Mau atau tidak mau, kita mau kerjakan atau tidak, itu terserah kepada hidup kita sendiri, atau terserah kepada pribadi kita sendiri. Yang pertama, apa yang Tuhan sudah kerjakan dan melalui semua ini, mengapa Yesus sanggup? Vers 1 dulu. Mengapa Yesus sanggup lalui semua ini? Sehingga Dia mengatakan sudah selesai. Nah, yang pertama, daripada semua ini apa yang Yesus sudah lakukan, yang pertama apa yang Tuhan sebenarnya sudah lakukan? Pemulihan hubungan. Rahasia ini besar, Efesus 5:32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Di dalam kematian Yesus, pemulihan hubungan. Yang pertama, hubungan sesama manusia. Kenapa saya katakan hubungan sesama manusia dipulihkan? Selalunya apa yang membuat manusia atau seseorang itu, seorang demi seorang atau dua orang itu, kenapa mereka tidak boleh atau tidak ada hubungan, atau kenapa hancur mereka hubungan mereka, atau contohnya dalam keluarga, kenapa mereka ada perceraian segala macam? Kenapa? Karena hubungan mereka sudah dirusakkan oleh iblis. Dalam Yesus pernah berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasa, dan dia curi kita punya hubungan satu sama lain. Nah, bagaimana dia boleh dipulihkan? Kenapa dia boleh dipulihkan? Melalui kematian Yesus. Saat Yesus mati di kayu salib, hubungan kita dengan Tuhan yang saat ini atau sebelum ini kita berdosa, kita orang berdosa, kita jauh daripada Tuhan. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang di TikTok, yang mereka yang bukan percaya Tuhan, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hubungan kita dengan Tuhan Pencipta langit bumi dipulihkan, dan kita akan menerima keselamatan. Dan hanya Yesus yang satu-satu yang rela mati. Tidak ada Tuhan lain. Coba bagi tahu saya, mana Tuhan yang pernah mati bagi anak-anaknya atau bagi umat? Tidak ada. Kebanyakan yang mereka mati untuk Tuhan mereka. Tapi kita, Yesus mati untuk kita. Tuhan mati untuk kita. Tidak ada Tuhan lain. Saya guarantee 100%. Tidak ada Tuhan lain yang Dia mati untuk anak-anaknya. Apatah lagi orang itu atau kita yang berdosa. Bukan Tuhan itu yang berdosa. Nah, saat kita atau saat Yesus melalui semua ini, saat Yesus disalibkan, saat Yesus disengsara, hubungan sesama manusia dipulihkan. Bagaimana dipulihkan? Kita mengampuni satu sama lain. Kita mengampuni satu sama lain.
begitu banyak orang yang kami layani. Sampai yang terakhir itu yang minggu lepas. Yang membuat mereka hubungan mereka hancur karena mereka tidak mau mengampuni satu sama lain. Begitu juga Tuhan dan manusia. Yesus mati untuk kita di kayu salib. Kenapa? Untuk memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia. Sebab itu kenapa dia rela. Dia rela lalui semua ini. Dia rela. Dia mau. Walaupun dia disengsara begitu. Kalau kita nampak. Ya kalau kita lihat. Passion of Christ. Itu hanya sebahagian berapa peratus saja sebenarnya kesengsaraan Yesus. Dan begitupun kita sudah tidak sanggup melihatnya. Bagaimana yang sesuatu yang berduri itu dan diurutkan kepada Yesus dan sudah mencengkam dia punya daging ini dan ditarik keluar, cebisan daging itu terikut keluar. Seperti saya katakan Jumat lepas. Bagaimana juga dia dimahkotai duri. Dengan saya tak ingat berapa inci duri-duri itu dan tertusuk di kepala, tempurung kepala Yesus. Bagaimana? Sedangkan satu jerawat saja, saya ada yang pernah di kepala ada jerawat. Saya dengar kata-kata kita pernah kan? Gatal-gatal sakit. Lepas itu kita pijit, betul. Itu baru jerawat. Bagaimana kalau kepala, tempurung kepala kita dikeliling oleh duri, besi atau besi duri dan tertusuk di tempurung kepala kita. Bagaimana? Sebab itu Yesus lalui semua ini supaya hubungan sesama manusia, hubungan Tuhan dan manusia kita dipulihkan, yaitu pengampunan. Hanya satu tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu pengampunan. Tidak ada lain, hanya satu sahaja. Sebab itu saya bagi tahu yang minggu lepas kami layani seorang ibu itu. Ibu, kamu tidak ada pilihan lain. Walaupun anak kamu tinggalkan begitu, 3 orang anak, tinggalkan kamu begitu dan yang last tinggalkan dia waktu dia dibedah. Dan waktu itu adalah anak dia tinggalkan dia, lari daripada rumah. Saya bagi tahu dia, kamu tidak ada pilihan ibu selain kamu mengampuni anak kamu. Saya bagi tahu dia, kamu tidak ada pilihan. Walaupun anak itu bersalah kepada kamu tidak ada pilihan. Dan selepas itu dia call. Memang dia call waktu itu. Lepas itu kami habis dalam video call itu dan tutup telepon. Dan hari itu juga. Waktu itu juga dia telepon anak-anak dia. Dan hubungan mereka dipulihkan. Waktu Yesus mati di kayu salib. Kita yang sudah jauhkan daripada Tuhan. Kita yang sudah berdosa. Atau waktu kita, mungkin kita sudah pernah terima Tuhan. Dan namun selama ini kita hidup dalam dosa. Waktu kita meminta ampun kepada Tuhan, hubungan kita dipulihkan kembali oleh Tuhan. Jadi yang pertama, pemulihan hubungan manusia dengan manusia atau sesama manusia dan Tuhan dengan manusia. Yang kedua, bukti kasih dan pengorbanan Yesus. Yohanes 3, 15-17 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Selalu kita sudah dengar ini. Bukti kasih dan pengorbanan Yesus. Namun masalah manusia, kita tahu itu dosa, kita masih mau ulangi. Bukti kasih dan pengorbanan Yesus. Saya secara pribadi, saya terus terang, kalau anak saya yang bersalah, saya tidak mau masuk penjara, biar dia terima. Betul. Kalau anak saya yang buat salah, mana mungkin saya mau masuk penjara? Kalau kamu dengar 2 minggu lepas tak silap, rakyat Malaysia itu tapi sudah lama di Thailand dan dia sudah ada anak di sana semua. Saya kalau tak silap itu dekat 20 tahun sudah di Thailand, dia sudah pandai cakap Thailand punya bahasa. Dan hari itu dia rompak pedai emas. Dia ada, saya ingat,
Historical rifle itu dia ada. Dan banyak tuh dia ambil, dia rompak. Nah, waktu dia mau balik ke rumah anak dia, sebab anak ini sudah news, sebab ada CCTV, jadi nampak betul dia tidak pakai topeng apa. Mungkin kamu pun nampak ini berita ini. Dan waktu dia mau balik ke rumah, anak dia tidak buka pintu. Anak perempuan dia tidak buka pintu. Dia beritahu, dia sudah tahu bapak dia sudah dikejar-kejar polis. Dan memang ada tangkap polis lah sekarang ini. Itu saya nampak lagi video bagaimana waktu dia ditangkap. Saya ingat mungkin umur dia 60-an itu. Anak dia tidak buka pintu untuk dia. Jadi yang peliknya Yesus ini, bukti dan kasih pengorbanannya. Yang peliknya, kita yang berdosa, dia yang mati. Ini kepelikan Tuhan kita. Maksudnya, dia buktikan bahwa dia sangat mengasihi kita, sehingga dia sanggup berkorban untuk kita. Dia sanggup. Saya katakan tadi dari awal tadi, saya tidak pernah dengar mana-mana Tuhan yang mati bagi anak-anaknya. Tidak pernah. Tapi Yesus lakukan semuanya. Yesus sanggup, karena dia bukti bahwa dia mengasihi kita dan dia rela berkorban. Sebab itu dia tuntutan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, kata Yesus kan. Kasihilah juga saudaramu seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri. Ini perintah Tuhan. Karena bukti dia mengasihi kita, dia mau kita juga buktikan bahwa walaupun Yesus berkata, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Ini selalu kita dengarlah orang cakap. Dia hanya tuntut kita, kalau orang menyakitkan kita, kalau orang, apapun orang lakukan atau mereka memfitnah kita, contoh di tempat kerja, kita sudah kerja baik-baik, ada saja tahu orang yang fitnah. Yesus kata, buktikan kasihmu kepada saya. Kamu juga berdosa dulu, saya mati untuk kamu. Yesus berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini pesan Yesus kepada kita hari ini. Dia sudah buktikan. Dia bukan seperti Tuhan yang hanya cakap. Yesus lakukan, baru dia cakap. Dia lakukan semua ini dalam Bapak Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia lakukan semua, baru dikitabkan. Dia bukannya dikitabkan dulu atau ditulis dulu satu cerita baru dia buat, tidak. Semua apa yang Yesus lakukan itu sudah menjadi sejarah bagi kita. Dan sejarah itu memang sejarah, tidak boleh diubah. Kalau lah tidak boleh diubah. Jadi kematian Yesus itu walaupun ada ramai di luar sana mereka mengatakan itu bukan Yesus. Itu bagi mereka karena mereka tidak percaya. Tapi bagi kita orang percaya itu adalah Yesus yang membuktikan dia mengasihi kita, dia rela berkorban untuk kita. Sebab itu dia tuntut kita. Kalaupun kita dijahati orang, kita tetap mengasihi orang lain. Kalaupun kita difitnah, kita tetap mendoakan mereka. Kalaupun mereka ada sahaja mungkin cara-cara mereka untuk supaya kita boleh jatuh, ikut mereka berdosa. Yesus berkata, doakan musuhmu. Dan saya tidak pernah dengar mana-mana ajaran agama. Saya tidak pernah dengar yang mengatakan kalau ditampar pipi kanan, kasih bagi pipi kiri. Betul. Sebelum ditampar kita sudah tampar. Hanya Yesus satu-satunya yang mengajar. Sebab itu kalau suami tampar istri, kalau dia tampar kanan bagilah kiri sekali. Baru Alkitabiah. Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Jangan buat boh. Nanti Nabila repot dengan saya nanti. Betul atau tidak? Ada tak pernah kamu dengar ajaran bukti mengasihi? Tampar pipi kiri kah, pipi kanan kah, bagilah yang sebelah. Tidak ada. Tapi hanya Yesus kita. Sebab itu dia mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi dia membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Namun dia tuntut hari ini daripada kita, apapun orang buat dengan kita, apapun orang jahati dengan kita, apapun fitnah orang, begini-begitu cakap buruk dengan kita, kita tetap mendoakan mereka. Seperti yang kamu pernah dengar kesaksian ini. Saya ulang ya, ramai yang tidak pernah dengar kesaksian ini. Bagaimana GKKL, Gereja Komunitas Kuala Lumpur dirintis.
Nah, uh, 1 bulan lebih berlalu begitu, dan itu juga kami ingat mau balik kampung begini begitu. Dan satu hari waktu cuti tahun lepas bulan Mac, Ezra Yoyong di rumah kami, dan saya bawa, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo berdoa di katil kami itu setiap malam. Dia 2 minggu kalau tidak silap di rumah kami waktu itu. 3 minggu, oh patutlah habis beras angkel. Nanti dia sudah kerja, nanti dia bagi beras antar 100 kilo. Nah, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita melepaskan pengampunan kepada pemimpin-pemimpin di gereja lama dulu. Saya beritahu mereka, kita doakan, kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan berkat bagi mereka. Dan waktu itulah Tuhan buka jalan untuk GKKL. Walaupun kami mau lari, mau balik kampung lah, 4x4 semua sudah beli, semua sudah tengok tapak tanah. Dan Toyota Anse itu kami itu yang Kijang itu, yang Bukit Lanjan pakai sekarang, kami sudah hantar Sabatau itu. Dan mau dijual, tidak ada orang yang mau beli. Sekali sampai di sini, berapa orang tonanya? Sampai Simut yang hari itu khotbah itu, dia punya saudara, mana sudah? Itu Anse. Rupanya Tuhan tidak izinkan dijual dan dipakai untuk gereja. Amin. Sudah dihantar di Sabah, bawa balik sini. Orang pun, bukan di Sabah meh. Yang aneh di sebelah saya pun tanya, yang jiran saya. Dia nampak sekejap ada, sekejap ada, sekejap. Dia kata kenapa ada kena kirim, kenapa ada di sini? Dia kan mungkin saya menipu dia. Memang pun sudah dihantar di Sabah. Dan Tuhan hanya izinkan gereja ini dibuka setelah saya sebagai peneraju di sini melepaskan pengampunan. Supaya gereja ini tidak pahit-pahit. Ada yang pahit di sini? Saya ada buat babi masak cara kampung itu babi. Memang saya ada letak periak pahit. Jadi kamu makanlah supaya kamu bertobat. Sebab itu bukti kasih dan pengorbanan Yesus. Apapun orang buat dengan kita, relax brother, amin. Relax brother. Yang ketiga, bukti kesetiaan Yesus. Matius 26, 36 sampai 42, agak panjang ini. Dengarkan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ini tempat Yesus berdoa ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini sebelum dia ditangkap dan disalibkannya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia berkata kepada murid-muridnya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ini Yesus sebagai pengetahuan kita. Ini Yesus sebagai manusia. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, iya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. 2 kali Yesus berkata, kalaulah cawan penderitaan ini boleh berlalu, atau kalaulah penderitaan ini saya tidak perlu lalui dan umat manusia diselamatkan. 2 kali dia berkata. Dan dia berkata sedih. Waktu itu, kalau menurut kajian Alkitab, ya ini ramai kamu pernah dengar. Waktu dia berpeluh karena sangat overstress dan ketakutan. Waktu itu, kita tahu tak apa yang keluar peluh itu. Itu adalah darah Yesus. Tetesan-tetesan darah yang keluar daripada
pembuluh darah Yesus. Bukan sekadar perlu waktu itu menurut kajian, tapi darah Yesus yang atau keluar bukan lagi perlu tetapi darah. Nah, dia tahu dia akan disengsara dengan sebegitu hebat sekali. Dia tahu, dia sudah tahu. Malah Yesaya sudah menubuatkan itu. Karena pemberontakan kita lah, kata Yesaya, dia diremukkan. Nah, 2 kali Yesus, kalau boleh, saya tidak perlu lalui, tapi kata Yesus, kehendak mula jadi. Maksudnya, kalau Yesus berdiri dan dia tidak mau lalui semua ini, dia boleh elak. Namun karena kesetiaannya, dia setia kepada Bapa di surga. Yang kedua, dia setia kepada kita sebenarnya. Kalau dia tidak setia, kita tidak ada keselamatan. Satu ayat mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi 2 kali Yesus berkata begitu, dan dia tetap lalui. Maksudnya dia setia, bukan hanya dengan Bapa di surga, tapi dia setia dengan kita, sehingga dia mau atau rela lalui semua itu yang Tuhan tuntut kepada kita hari ini. Kalau dia sudah setia kepada kita, dia hanya mau kita setia kepada dia. Dia hanya mau kita terus setia kepada dia. Jangan jual Tuhan. Sekarang kita nampak di TikTok, di YouTube, begitu ya, ada saja juga yang mereka tinggalkan Tuhan atau jual iman mereka karena begini-begitu beberapa penyebab. Namun yang tinggalkan agama, satu-satu agama dan percaya Tuhan itu terlalu banyak sekarang. Yang Tuhan tuntut daripada kita hari ini, kita terus setia saja. Setia kepada Yesus. Jangan karena kita jual iman, atau kita karena mau kekayaan, kita rela tinggalkan Yesus. Ingatlah, tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang sanggup berkorban. Tidak ada Tuhan lain yang sanggup setia. Tidak ada. Tadi Stevie kata, yang TikTok itu kan, cari di dalam buku kamu, ada, mana ini tertulis, mana ini tertulis. Orang pun tak boleh jawab dia, sebab tidak ada. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam dia. Jadi Yesus menuntut kita melalui kematian dia. Dia setia dengan Bapa di surga. Dia setia dengan kita. Yang dia tuntut, dia mau kita terus setia pada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang terakhir, Yesus rela menjadi korban sebagai ganti korban bakaran. Ibrani 10:11-14 mengatakan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia huruf besar, tetapi Yesus setelah mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa, ia atau Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Yesus hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, di awal tadi saya katakan, di dalam zaman perjanjian lama, kalau waktu zaman Musa, Tuhan mengarahkan dia untuk buat satu mezbah, tabernacle. Mezbah, kalau kita yang ada belajar hari itu, bulan lepas kami ada belajar itu, satu mezbah dan di luar dia pelataran, mezbah uskupan, mezbah korban, dan di dalam dia sebelum itu ruang kudus, dan paling dalam sekali adalah ruang maha kudus yang kita nyanyi tadi itu di awal itu. Dan waktu itu, kalau waktu zaman Musa, Imam Harun hanya Imam Harun yang akan layak untuk masuk ke dalam pelataran ruang maha kudus itu, dan hanya setahun sekali. Nah, selepas itu waktu mereka berdosa, kalau kita belajar di dalam Imamat, kalau kamu baca dalam Imamat,
dosa ini atau salah ini, korban ini. Ada burung-burung merpati, berbagai-bagai ya, binatang yang perlu dikorbankan, berbagai binatang yang perlu dikorbankan, ini itu, dan berkali-kali dilakukan. Mungkin setiap kali satu, seperti Ayub ya, Ayub waktu sebelum anak-anaknya dan semua hartanya diambil, waktu mereka anak-anaknya ada pergi berpesta, waktu mereka balik dia akan bawa korban. Nah, tidak sama dengan Yesus. Yesus hanya sekali. Di sini katakan Yesus hanya sekali menyempurnakan semua korban itu. Nah, dia satu-satunya. Saya sudah katakan tadi awal, Yesus satu-satunya yang rela berkorban. Tidak ada Tuhan lain yang rela korbankan dirinya untuk orang-orang atau umat yang berdosa. Hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang mau, hanya Yesus yang rindu, dan hanya Yesus yang rela jadi korban bakaran. Sebab itu macam sekarang ini kita tidak perlu lagi korban ini, korban itu. Kalau sebelum percaya Tuhan, mungkin mereka akan korbankan ayam hitam atau ayam putih atau babi. Waktu pesta-pesta itu ada pesta pembelian, mereka perlu persembahkan ini itu karena untuk ini sebagai yang memanggil roh itu. Nah, bagi kita secara pribadi, bagi kita orang-orang percaya saat ini, Yesus sudah menjadi korban itu dan menyempurnakan segala sesuatu. Sebab itu hari ini, kalau kita berdosa, kalau kita tahu ada sesuatu yang di dalam hati kita, dalam hidup kita, Yesus sudah jadi korban bakaran bagi kita. Jadi kita hanya minta ampun kepada Tuhan. Kita paling simpel sebenarnya. Kita direct dengan Tuhan. Kita direct dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita mau berdoa, kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus begitu. Jadi kita sangat simpel. Agama kita sebenarnya, orang Kristen sangat simpel. Kita direct dengan Tuhan. Dan kita minta ampun dengan Tuhan. Kita punya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang menjadi korban. Dan dia sudah sempurnakan. Ingat itu, dia sudah sempurnakan semua itu. Dan kita tidak perlu lagi cari-cari pengorban korban ini, korban itu. Tidak perlu lagi. Dan sekarang sebenarnya kalau mereka yang perlu korban itu biasanya di adat-adat lama atau mereka ikut penyembahan-penyembahan berhala. Jadi bagi kita secara pribadi, kita tidak perlu lagi. Kita orang percaya, Yesus sudah jadi korban, kita hanya dari dengan Tuhan, kita minta ampun dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saya akhiri dengan, mari yang tipu jam yang saya dengan kesaksian. Nah, saya